Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam terutama untuk adik-adik partisipan lomba LPB 2020 dan juga kepada ibu bapak guru pembimbing. Saya Yudi Suharyadi dalam lomba ini menjadi salah satu juri atau reviewer untuk bidang matematika. Kesempatan ini merupakan kali pertama untuk saya terlibat dalam penjurian LPB. Tim juri untuk bidang matematika terdiri dari Profesor Komang Darmawan dari Universitas Udayana, Dr. Hengki Tasman dari Universitas Indonesia, Bapak Shailendra Harahap SSI dari CYS Center for Young Scientists, dan Ibu Mutiawati MPD dari Universitas Ubudiyah Banda Aceh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kami kepada Center for Young Scientists yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpartisipasi dalam event perayaan sains ini. Apa yang telah dilakukan oleh CYS merupakan usaha yang sepatutnya mendapat penghargaan yang tinggi dalam mencari, membina, dan mengembangkan bakat dan minat sains siswa dari seluruh negeri. Saya menyambut gembira keikutsertaan adik-adik siswa dalam lomba ini. Hal ini merupakan bukti bahwa mata pelajaran matematika yang sering kali ditakuti ternyata banyak pula penggemarnya, peminat, bahkan pencinta. Bahwa guru-guru pembimbing ini memiliki komitmen yang luar biasa untuk membimbing siswa-siswanya, yang kemungkinan besar ini dilakukan di luar jam kerja normal. Saya sampaikan selamat kepada adik-adik dan para pembimbingnya yang telah sampai kepada tahap ini. Semoga minat terhadap matematika akan terus tumbuh. Saya ingin sedikit bercerita tentang proposal yang masuk dalam lomba ini serta proses penjurian yang kami lakukan. Pada tahun ini secara keseluruhan untuk bidang matematika ada 30 proposal yang kami nilai. Dari 30 proposal tersebut, kebanyakan memilih topik pemodelan matematika dan itu sebanyak 21. Sisanya, 9 proposal memilih topik terkait dengan inovasi pembelajaran matematika. Nah, kemudian apa yang kami nilai dari sebuah proposal? Pertama-tama, kami melihat bentuk keseluruhan proposal tersebut. Bagaimana narasinya? Apakah cukup jelas mendeskripsikan apa yang akan dilakukan? Apakah cukup baku dan dapat dimengerti? Secara keseluruhan ini adalah aspek keterbacaan suatu proposal. Yang kedua, kami menilai aspek rancangan yang dikemukakan dalam proposal. Apakah rancangan ini akan bisa mendapatkan apa yang dituju secara sistematik? Ini terkait dengan perencanaan dan rancangan penelitian, termasuk di dalamnya metodologi. Aspek ketiga, kami menilai apakah berdasarkan perencanaan tersebut, tujuan yang sebelumnya ditetapkan bisa dicapai. Nah, hal-hal seperti di atas yang biasanya dipakai sebagai aspek atau parameter penilaian proposal penelitian. Selain juga dalam tingkatan yang lebih lanjut, lebih tinggi gitu ya, akan dinilai juga tingkat kebaruan dan tingkat kecanggihan matematika yang digunakan. Nah, kemudian kalau kami lihat seperti apa lomba penelitian matematika tingkat internasional untuk siswa, kira-kira sama seperti itu. Jadi ya, ada penilaian kecanggihan, penilaian seperti itu. Nah, kita sudah mengambil langkah pertama yang besar yang baik dengan lomba ini. Tentunya kita ingin agar langkah kita bisa lanjut ke tingkat internasional. Untuk itu, apa yang perlu kita lakukan?
kita akan perlu melihat lagi esensi lomba penelitian matematika ini. Lomba penelitian matematika sepantasnya merupakan sesuatu yang fun untuk dilakukan, menyenangkan baik untuk pelakunya maupun para pengamat. Kegiatan ini merupakan suatu selebrasi pencapaian kemampuan matematika atau kompetensi tingkat lanjut dari matematika. Apa saja sih kompetensi tingkat lanjut matematika itu? Di antara lain, melihat dan merumuskan pola, merepresentasikan pemikiran dan objek matematika, mengungkap kaitan dan hubungan antar berbagai objek, dan membuat generalisasi. Inilah yang sepantasnya menjadi tujuan penelitian matematika. Penelitian akan berkaitan dengan menjawab pertanyaan yang sifatnya mengapa, dan tentunya verifikasinya, bukti kalau dalam matematika. Modeling matematika adalah suatu penelitian yang agak lain lagi sifatnya. Modeling matematika biasanya berawal dengan formulasi masalah matematika, metode dengan justifikasinya. Kemudian dicobakan berbagai simulasi, berbagai kasus untuk menunjukkan bahwa pemodelan tersebut sifatnya ajek atau dalam bahasa teknisnya robust. Nah, lalu bagaimana dengan penelitian inovasi pembelajaran? Kalau ini lebih ke pendapat pribadi saya, bahwa sejauh ini penelitian semacam ini tidak termasuk kedua kategori besar di atas. Jadi menyatukan penilaian dengan kelompok di atas seperti membaurkan lomba ini. Sepantasnya penelitian dalam kelompok ini dinilai tersendiri karena aspeknya terlalu berbeda untuk digabungkan. Nah, kemudian ada yang saya ingin tekankan di akhir ini. Jadi untuk meluruskan juga bahwa penelitian yang ada aspek matematikanya itu belum tentu merupakan penelitian matematikanya. Maksudnya, belum tentu merupakan penelitian matematika. Penelitian matematika bermuara pada meningkatkan kompetensi matematika seperti yang saya tekankan sebelumnya. Nah, itulah sekilas beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari pengalaman saya menjadi juri pada lomba ini. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kesempatan diberikan, dan tentunya tidak lupa selamat kepada para siswa yang telah mencapai lomba tahap ini. Viralkanlah minat Anda. Lanjutkan langkah Anda untuk kemajuan Anda sendiri, kemajuan sekolah, kemajuan daerah, dan kemajuan Indonesia. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.